Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan yang terkait dengan haji dan umroh. Kali ini langsung saja Abah akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dibolehkan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan haji, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh, atau dengan kata lain sedang berikhram, baik itu berikhram untuk haji maupun umroh. Jadi yang Abah akan jelaskan ini adalah hal yang boleh dilakukan. Terkadang ada orang itu merasa ragu-ragu, boleh tidak ya, boleh tidak ya, karena takut terkena dam. Bolehkah pada saat berihram laki-laki memakai ikat pinggang? Jawabannya boleh. Berdasarkan ada dalam hadis Nabi, dalilnya yaitu hadis riwayat Baihaqi. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya dia ditanya tentang ikat pinggang bagi orang yang sedang berihram. Maka dia berkata, tidak apa-apa. Ya, maksudnya tidak apa-apa memakai ikat pinggang atau sabuk untuk mengikat nafkah mereka. Jadi maksudnya dalil ini menjelaskan pada saat seseorang itu berihram, kadang-kadang laki-laki itu merasa khawatir kain ihram yang bawahnya itu merosot. Maka dibolehkan memakai ikat pinggang. Walaupun ikat pinggangnya itu ada jahitannya, tidak apa-apa, boleh. Karena ikat pinggang itu bukan pakaian, termasuknya aksesoris. Lanjut. Bolehkah memakai celak yang tidak wangi, baik karena sakit mata atau tidak? Jawabannya boleh. Berdasarkan dalil, ada dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar. Sesungguhnya dia berkata, orang yang sedang berihram itu boleh memakai celak apa saja, selama bukan celak yang wangi, baik karena sakit mata atau bukan karena sakit mata. Celak itu semacam mungkin sifat alis, insya Allah. Itu tidak apa-apa, boleh selagi sifat alisnya itu tidak wangi. Bolehkah seseorang yang sedang berihram bernaung di bawah pohon, atau dia masuk ke kemah, atau dia masuk ke dalam mobil, kemudian dia bernaung umpamanya? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Ya, berdasarkan ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Dari Ummi Husain, dia berkata, aku haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu waktu haji wada. Aku melihat Usamah bin Bilal, salah satu dari keduanya memegang tali kendali unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lain mengangkat pakaiannya untuk menaungi Nabi dari panas sehingga Nabi melempar jumroh Aqobah. Jadi pada saat itu karena mataharinya begitu panas, sahabat itu menaungi Nabi supaya tidak panas. Berarti kalau seseorang itu bernaung umpamanya pakai payung pada saat hajian umpamanya, boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak terkena dam, tidak terkena harus bayar fidyah. Bolehkah menyembelih dan makan hewan yang bukan termasuk hewan buruan? Seperti hewan ternak, contohnya kambing, sapi, unta, ayam, dan lain-lain pada saat berikhram. Jadi jawabannya boleh. Ya, menyembelih dan juga makan hewan tapi yang bukan hewan buruan. Contoh misalnya hewan ayam yang diternak, kambing yang diternak, itu boleh. Boleh menyembelih, boleh juga dia makan daging hewannya. Nah, berdasarkan ada dalam hadis dijelaskan, Ibu Qudamah berkata, selain hewan liar, tidak haram bagi orang-orang yang sedang berikhram untuk membunuhnya dan memakannya, seperti
hewan ternak semuanya, dan kuda, ayam, dan semisalnya. Kami tidak melihat ahli ilmu berselisih di dalam masalah ini. Maksudnya, dalam hal ini, dari mulai zaman dulu itu tidak ada perselisihan. Boleh seseorang itu pada saat dia berihram makan hewan ternak. Contoh misalnya daging kambing, daging sapi, daging unta. Selagi memang hewan tersebut hewan ternak, bukan hewan buruan. Itu ya. Bolehkah berburu hewan laut? Jawabannya boleh. Ya, berdasarkan firman Allah, ada dijelaskan, telah dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya, maksudnya bangkai hewan laut, sebagai makanan yang enak bagi kalian dan juga bagi musafir. Ada dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 96. Berarti pada saat berihram, umpama berburu hewan laut itu boleh. Bolehkah membunuh serangga yang mengganggu? Ya, seperti contohnya kutu, ulat, lalat atau laler, nyamuk, dan juga hewan-hewan lain yang mengganggu. Ya, jawabannya boleh. Berdasarkan dalil ada dalam hadis dijelaskan dari Ibnu Abbas berkata, orang yang sedang berihram itu boleh membunuh kutu dan juga ulat. Nah, berarti yang sejenis ini ya, diantaranya adalah lalat, ulat, kutu, itu boleh dibunuh, termasuk nyamuk pada saat Bapak Ibu sedang berihram. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, ya. Jadi intinya membunuh serangga yang mengganggu seperti kutu, ulat, lalat, ya, lalat itu laler lah ya, namanya lalat itu laler, ya, nyamuk dan juga hewan yang sekiranya mengganggu, maka dibolehkan. Ya. Bolehkah membunuh hewan fasik? Pada saat berihram, hewan fasik itu diantaranya anjing buas, tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, ular. Dan juga hewan buas lain yang sekiranya membahayakan atau dapat menyerang orang. Nah, ini jawabannya dibolehkan. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Penjelasannya, Aisyah, ya, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 5 hewan semuanya termasuk hewan fasik. Ya, seseorang boleh membunuhnya di tanah haram, diantaranya yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing yang sekiranya bisa melukai. Nah, itu boleh dibunuh pada saat seseorang itu sedang berihram. Ya, ada penjelasan dalam hadis sahih Imam Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan-penjelasan hadis-hadis dari Nabi dan juga dalil-dalil yang telah Abah jelaskan ini bisa menambah kepahaman, kemudian tambah mantap hatinya di dalam melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrohnya. Dan tentunya Abah berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang Abah sampaikan ini Allah memberikan pahala buat Abah dan keluarga, bisa menjadi jariah, ya, pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Baik Bapak Ibu, itu saja. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.